Baru 2 balapan, Marc Marquez sudah jadi pebalap terbaik Ducati EP23. Marc Marquez dibekali Desmosedici EP23, motor yang setahun lebih tua dari tunggangan Francesco Bagnaia, Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Franco Morbidelli. Dari 2 seri Grand Prix MotoGP 2024, nyatanya Marquez bisa bersaing, bahkan menjadi penunggang Desmosedici EP23 terbaik. Motor Desmosedici EP23 menjadi jatah tim satelit. Selain Marc Marquez, pebalap yang menggunakan motor ini diantaranya Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, dan Alex Marquez. Saat seri perdana MotoGP Qatar, Marc Marquez selalu tembus 5 besar, hasil yang langka bagi The Baby Alien selama 2 tahun kebelakang. Sinyal positif itu sudah disajikan Marquez pada balapan utama MotoGP Qatar. Pebalap Spanyol ini bisa finish keempat, dia malah berpeluang naik podium. Selanjutnya Marquez menyandang status sebagai pebalap Ducati tercepat di sprint race MotoGP Portugal. Dia meraih podium pertamanya dengan finish kedua di belakang Maverick Vinales. Artinya Marquez bisa lebih cepat dari penunggang Desmosedici EP24 dengan spek penuh dukungan pabrikan. Penggemar Marquez senang bukan main, andai saja idolanya itu tidak mengalami insiden dengan Bagnaia saat balapan utama MotoGP Portugal. Marc gagal menutup balapan dengan poin usai crash pada 3 putaran terakhir saat perebutan posisi 5 dan 6. Jika saja Marquez finish kelima, strategi Marc Marquez di awal kejuaraan ini akan menjadi sempurna. Dia akan berada di urutan ketiga dalam kejuaraan dengan 40 poin, 20 poin dari Martin dan 8 poin dari Bagnaia. Tapi faktanya, Marquez saat ini bertengger di posisi 6 dengan selisih 33 poin dari Jorge Martin. Hasil baiknya, dari 2 balapan yang sudah digelar itu Marquez membuktikan diri sebagai penunggang Desmosedici EP23 terbaik. Sebagai pembanding, saat ini Marquez sudah mengumpulkan 27 poin, sedangkan adiknya yang juga rekan setim di Gresini Racing, Alex Marquez baru 13 poin. Kemudian para pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio berada di posisi 10 klasemen sementara MotoGP 2024 dengan raihan 15 poin. Lalu Marco Bezzecchi berada di tempat ke-13 dengan perolehan 12 poin. MotoGP seri ketiga selanjutnya bakal digelar di Circuit of the Americas, Kota. Marc Marquez punya modal bagus di sini. Bila dilihat dari sejarah Kota, Marc Marquez merupakan pebalap yang paling sukses. Dia menang sejak 2013 hingga 2018, dan terakhir kali 2021. Mampukah The Baby Aliens tampil ciamik bersama Gresini di Kota? Mengingat dalam 2 seri sebelumnya, Marquez terlihat mulai nyetel dengan Desmosedici EP23. Di sisi lain, sebagai mantan rekan setim di Repsol Honda, Jorge Lorenzo menyarankan Marc Marquez untuk hanya setahun saja di Gresini Ducati. Sebab menurutnya Marquez tak cocok dengan motor Ducati, Lorenzo melihat rider asal Spanyol itu lebih pas jika mengendarai kuda besi KTM di MotoGP 2025. Usai tampil menawan di 2 seri awal MotoGP 2024, Marc Marquez terus dirumorkan akan menjadi rekan Francesco Bagnaia di Ducati Lenovo pada musim 2025. Terlebih kontraknya bersama Gresini Racing akan habis pada akhir MotoGP 2024. Menanggapi rumor tersebut, Jorge Lorenzo berharap Marquez bisa pindah ke KTM. Sebab ia menganggap Marc Marquez lebih cocok berada di KTM dibandingkan Ducati. Jika Marquez pindah ke KTM, Lorenzo menilai sang juara dunia MotoGP 6 kali itu tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. Kepala kru beri petunjuk Marc Marquez bagaimana bisa bersaing. 2 putaran pertama musim 2024 menjadi indikasi mengesankan kemampuan Marquez di Ducati, setelah meninggalkan Honda. Dia berada di urutan keempat di Grand Prix Qatar kemudian naik podium di sprint Portimao. Namun Marquez dirobohkan oleh Francesco Bagnaia di MotoGP Portugal saat mereka memperebutkan posisi kelima, dan berakhir di urutan ke-16. Akhir yang disayangkan, kepala kru Frankie Carchedi memposting ke media sosial.
Beberapa hal positif besar dari akhir pekan. Langkah selanjutnya adalah mulai lebih dekat ke depan dan mendapatkan udara bersih selangkah demi selangkah. Bisa memiliki kecepatan balapan terbaik. Namun, dalam situasi balapan sangat berbeda. Berada di grup paling belakang paling depan, yang depan kepanasan. Kami kesulitan untuk mendapatkan kecepatan sejak tikungan terakhir dan sebagian besar operan hari ini dilakukan di T1. Kipe membuatnya sulit. Langkah selanjutnya sudah jelas. Pebalap Gresini, Marquez, membuat akhir pekan Portimao menjadi sulit bagi dirinya sendiri setelah lolos di posisi ke-8. Setahun sebelumnya ia berhasil meraih pole position di sirkuit yang sama dengan mengendarai Honda. Dia bersaing untuk mendapatkan start di barisan depan lagi, tetapi dia kehilangan bagian depan Ducatinya saat kualifikasi. Pada motor kedua, dia berhasil menyelamatkan P8, yang tidak cukup menghibur untuk kecepatan yang dia tunjukkan sebelumnya. Jelas, kesalahan awal itu merusak dua balapan Marquez di Portimao, menurut kepala krunya. Putaran ketiga musim MotoGP tinggal 2 minggu lagi di sirkuit Amerika. Balapan 12 hingga 14 April kini akan membuat Marquez menerapkan fokus ekstra pada sesi kualifikasi hari Sabtu untuk menghindari kesalahan yang menghambatnya di Portugal. Kecelakaannya di kualifikasi Portimao membuat kecepatan balapan luar biasa yang kemudian dia tunjukkan tidak dapat digunakan secara maksimal. Kota merupakan salah satu sirkuit favorit Marquez, trek yang sebelumnya dia kuasai. Dia menang di kota 6 tahun berturut-turut dari 2013-18. Mengingat lap pertamanya yang menarik perhatian Ducati, putaran kota mendatang akan membuat para penggemar Marquez mengeluarkan air liur dan para pengkritiknya sedikit khawatir. Di sisi lain, ia sepenuhnya menyalahkan pembalap Ducati Lenovo itu atas apa yang terjadi di sirkuit internasional Algarve, Portimao. 2 pekan setelah MotoGP Portugal 2024, insiden senggolan antara Bagnaia dan Marquez masih menjadi pembahasan. 2 pembalap kawakan itu terjatuh setelah bersenggolan pada Minggu 24 Maret 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kejadian itu menimbulkan pertanyaan untuk kedua pembalap, terkhusus Bagnaia. Sebab, saat itu balapan sudah memasuki lap akhir. F1MC Hyponunciation Guinness berpendapat, insiden itu sepenuhnya kesalahan Pecco. Bagi saya itu adalah kesalahan Pecco. Itu adalah sesuatu yang amatir. Fakta, Pedro Acosta melewatinya begitu cepat menunjukkan Bagnaia sudah dalam masalah sehingga dia harus puas di posisi ke-6 karena, Marquez berada di atasnya, kata F1MC Hyponunciation Guinness dilansir dari Motosan, Selasa. Menurut pendapat saya, Marquez melewatinya dengan rapi dengan tipikal menyalipnya, tapi itu tidak menyentuhnya, tambah pria asal Inggris itu. Lebih lanjut, F1MC Hyponunciation Guinness mengatakan senggolan tersebut disebabkan karena agresivitas Bagnaia dan ketidaksiapan Marquez. Namun begitu, pemenang 23 kali Isle Man of TT itu meyakini Ducati lebih berpihak kepada pembalap asal Italia tersebut.